Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 hari ini adalah masuk bab 5 tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya. Bab 5 kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini kalau kita baca panjang sekali kan. Tapi kali ini Bapak ambil kesimpulannya saja, yaitu ringkasannya saja dari materi yang kita pelajari kali ini, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim itu juga dilahirkan pada masa kekuasaan Raja Namrud laknatullah alaih. Raja Namrud yang terkenal kejam ya kan. Nah, itu Nabi Ibrahim dilahirkan pada masa kerajaan itu. Kemudian Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri namanya Babilonia atau sekarang Irak ya. Nah, Nabi Ibrahim ini memberantas kemaksiatan terbukti dengan apa? Dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat penyembahan ya. Penyembahan Raja Namrud. Kemudian jika kita berbicara dengan orang tua kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita ya kan, hendaklah dengan suara yang lembut, suara yang sopan ya, dan penuh dengan takdim ya, dengan penghormatan. Jangan sampai kita membentak-bentak mereka. Kemudian Nabi Ibrahim punya seorang anak dari istri yang kedua, namanya Nabi Ismail alaihissalam ya. Kalau dari istri yang pertama, dari ibu Saroh ya, namanya Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua. Pertama Saroh ya. Saroh itu mempunyai anak laki-laki menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dan istri yang kedua adalah namanya Ibu Hajar. Ibu Hajar punya anak laki-laki juga, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Namun Nabi Ismail dan Nabi Ishak lebih dulu Nabi Ismail ya. Nabi Ismail lahir setelah 13 tahun berikutnya baru Nabi Ishak lahir. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada saat keadaan masyarakat itu kufur ya. Pada saat keadaan masyarakat kufur, artinya semua mereka itu menyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim itu pekerjaannya adalah sebagai pembuat patung ya, pembuat berhala. Nah, itu kerjaan ayah Nabi Ibrahim yang namanya Azar ya. Nah, sebuah sikap yang dapat yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi kalau kita punya sikap hanya mengharapkan keridhaan Allah, itu disebut ikhlas adanya ya. Nah, salah satu sifat terpuji dari Nabi Ismail alaihissalam, ini kan kisahnya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu sifat terpuji dari Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau itu sabar ya. Sabar. Beliau juga patuh ya, beliau juga tawakal, beliau juga ikhlas, tangguh, nah, dan lain sebagainya. Tapi salah satunya sabar ya. Nah, jika kita mendapatkan kenikmatan, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah orang tua yang baik-baik wajib kita turuti, wajib kita laksanakan gitu. Tapi kalau perintah itu menyimpang dari agama, jangan kita ikuti ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau perintah orang tua itu mengajak kepada kesyirikan, kemusyrikan, berbuat durhaka kepada Allah, fala tuti'huma, jangan diikuti. Tapi sepanjang perintah orang tua itu mengajak kepada yang baik, maka diikuti, dituruti, dilaksanakan. Kemudian ada istilah zam-zam ya.
dalam sejarah ini Zam-Zam itu artinya apa? Berkumpul. Jadi air sumur Zam-Zam itu air sumur yang dikumpulkan oleh Ibu Hajar waktu itu. Karena waktu itu airnya memancar kemudian terpencar kemana-mana, dikumpulkan zami zami zami, maka disebut dengan air Zam-Zam ya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam ya, itu ibunya bernama Siti Hajar yang mengumpulkan air Zam-Zam itu ya. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena beliau kesabarannya tinggi ya kan, ketabahannya luar biasa, maka beliau masuk dalam rentetan Rasul Ulul Azmi ya, yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Baik. Nah, sekali lagi, putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kalau putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah bernama Ishak alaihissalam ya. Nah, jika kita berjanji hendaknya kita tepati, jangan sampai kita tidak menepati janji. Nabi Ismail ini ya, selalu berbakti dan taat kepada orang tuanya. Sikap-sikap tersebut ya kan, ini merupakan contoh sikap yang terpuji dan harus dicontoh ya. Nah, demi mencari air, ibu Nabi Ismail yang namanya Ibu Hajar itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Dalam rangka apa? Mencari air. Karena waktu itu Ismail kecil itu kehausan ya. Nah, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi Ibrahim sekali lagi adalah siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar ya. Namanya Azar bin Syam bin Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Abul Anbiya. Artinya apa? Bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim ini muncul nabi-nabi, lahir nabi-nabi. Mulai dari Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Itu semua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Nah, Nabi Ibrahim tadi sudah diungkapkan lahirnya di negeri namanya Babilonia di Irak ya. Baitullah Mekah, Ka'bah ya, itu terletak di negeri Mekah Al-Mukarramah, negeri Mekah yang mulia. Pekerjaan ayah Nabi Ibrahim adalah membuat patung untuk disembah. Kemudian sikap Nabi Ibrahim terhadap ayahnya yang suka membuat berhala itu, beliau tetap menghormati, berbuat baik kepadanya. Walaupun ayahnya suka atau tukang pembuat patung ya. Kemudian ya kan, yang dimaksud dengan sa'i dalam sejarah ini adalah apa? Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itulah sa'i ya. Nah, Ka'bah ya atau Baitullah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ada raja pada saat itu di zaman Nabi Ibrahim itu, raja Babilonia, namanya Raja Namrud. Dia raja yang kejam, raja yang zalim, namanya Namrud. Kemudian sikap atau sifat Nabi Ibrahim yang patut diteladani, beliau itu sabar. Nabi Ibrahim sabar, penyayang, pemberani, dan teguh pendirian. Nabi Ismail sifatnya ya, yang patut kita teladani apa? Beliau itu patuh pada kedua orang tuanya, sabar dalam menerima cobaan.
kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima, dan tangguh. Nah, itu ringkasan materi kita kali ini, yaitu tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian dapat Bapak sampaikan kali ini ya. Tugas kita ini uji kompetensi halaman 50 dan halaman 51, bagian 1, 2, dan 3. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.